teman-teman. Kita sekarang akan mulai dengan mentoring kue sus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar kue sus, boleh tanya sekarang atau nanti kita hold. Hari ini saya rencana mau bikin kue sus versi Chinese New Year, versi Imlek ya. Jadi tetap kita akan pakai resep kulit kue sus yang teman-teman pegang, tapi isinya beda ya. Jadi saya pengen bikin spesial khusus untuk Imlek. Jadi kue susnya juga warnanya merah ya. Nah, saya mulai bacain resepnya aja lah ya. Nah, jadi yang saya pakai ini resep kulit dari kue sus ya. Resepnya itu sama seperti yang teman-teman udah pegang ya. 100 gram margarin, 50 gram golden butter. Nah, ini saya jelaskan dulu. Boleh pakai 150 gram margarin juga boleh. Jadi kalau teman-teman mau kue susnya lebih keras, lebih stiff atau lebih crispy gitu, itu boleh pakai margarin semua. Tapi kalau misalkan maunya lebih soft, lebih lembut, boleh dicampur dengan butter ya. Nah, margarinnya boleh pakai merek apa aja, butternya juga boleh pakai merek apa aja. 1 sendok makan esen susu atau esen milk, 7 butir kuning telur ditambah 4 butir putih telur ya. Ini telurnya banyak tapi nggak bikin adonannya encer, enggak ya. 50 gram milk fat ini juga semacam butter ya. Jadi milk fat, golden butter itu butter jenisnya ya. 200 gram terigu, ini kita pakai protein sedang. 360 gram cc air, setengah sendok teh essence butter Westman. Nah, kalau essence mau di skip boleh, tapi ini untuk menambah aroma aja ya. Kita mulai dulu aja ya, nanti kalau ada pertanyaan setelah ini juga boleh ya. Kali ini saya bikin kulit kue susnya karena edisinya edisi Imlek, jadi warnanya merah ya. Nah, oke. Nah, tipsnya pertama ya, saya gunakan pancinya stainless ya. Saya nggak pakai yang panci zaman now tuh yang kayak marmer. Saya coba hasilnya kurang bagus ya, jadi saya pakai yang dari stainless aja ya. Ini bahan-bahannya udah ada. Di sini saya pakai full margarin ya. Jadi butter lainnya saya timbang menggunakan margarin penggantinya. Terigu ini lebihnya kali ya. Ini pertama saya akan masak dulu margarinnya dengan air. Sambil menunggu, saya akan panaskan oven ya. Oven yang diperlukan untuk bikin kue sus itu api bawah panasnya itu sekitar 200 sampai 230. Nah, kita panaskan dulu kurang lebih sekitar 20 menit ya. Penting sekali untuk panasin ovennya dulu. Kalau nggak nanti adonannya tuh bleber kalau kita nggak panasin dulu ya, kurang bagus nanti jadinya. Karena saya mau kue susnya lebih agak keras, jadi saya pakai Blue Band semua, pakai margarin semua ya. Di sini sih saya pakai Blue Band, tapi teman-teman boleh mau pakai merek apa aja. Jangan sampai mendidih.
Jadi saya matikan apinya, saya masukkan terigu, langsung diaduk ya. Nah, karena saya mau bikin warna merah, sebentar ya. Saya akan campur pewarna merah ke dalam telurnya. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan mix. Nah, ini merahnya masih belum bagus ya. Biasanya kalau kita mau bikin merah bagus, kita ada campur sedikit dengan coklat pasta. Kedengeran suara saya? Nah, saya ambil sedikit lagi coklat pasta. Saya peperin gini ya. Sudah. Nah, ini masih kurang merah, saya tambah sedikit merah. Nah, ini sudah oke ya. Ini adonannya ya. Ya, sudah oke. Kita masukin ke piping bag.
ikat aja pakai karet ya. Nah, sudah sebelah sini pun. Kita siapkan loyang yang udah dikasih baking paper. Kalau nggak punya baking paper, diolesin aja. Ini ada bekas. Tadi saya bikin kue supaya nanti teman-teman nunggunya nggak lama. Jadi tadi saya sudah bikin. Nah, ini ada bekasnya. Jadi baking paper ini kita bisa pakai berulang-ulang ya. Ini kita semprot aja. Kita lihat ovennya udah kita panaskan 20 menit apa belum ya? Oh, masih 10 menit. Kemudian sambil nunggu, kalau ada pertanyaan boleh. Bentar ya ini. Sambil saya rapiin sebentar. Oke. Boleh ditanyakan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di resepnya emang telurnya banyak banget, tapi nggak usah kaget, hasilnya bagus kok. Jadi kita udah coba bikin berkali-kali dan hasilnya bagus ya. Ini kita lagi tunggu, kita tadi panasin oven, kita mau sampai 20 menit dulu panasinnya, baru kita panggang kuenya. Kita perlu panasnya sampai 200, kita panaskan 20 menit, itu penting sekali ya. Sudah laku. Saya perlu. Untuk membuat saus mentai itu gampang sekali buatnya ya. Jadi saya nggak puter-puter aja ya, saya gini aja. Nah, ini bahannya saya pakai susu kental manis, saus tomat sama sambal. Nah, saya gini. Tuh ya, Bu. Susu kental manis, tomat, saus tomat dan saus sambal. Ya. Nah, udah gitu saya masukkan mayones Jepang ini yang biasa kita suka bikin sushi gitu ya. Ini untuk bikin mentai kita pakai ini. Tadi sih saya pakai 1 sendok kecil saus tomat, 1 sendok kecil saus sambal, dan 1 sendok kecil 1,5 sendok susu manis ya. Nah, terus mayonesnya boleh dikasih sekitar 3 sendok makan ya.
Ini kita aduk-aduk aja ya, kita aduk-aduk aja. Tuh kamu gimana tuh? Biar ibu-ibu lebih cepat, lebih jelas lihatnya. Nah, ini saya aduk-aduk aja seperti ini. Boleh dikoreksi rasa ya, kalau mungkin mau pedas, lebih pedas lagi, boleh ditambahin bubuk cabai yang kering juga boleh ya. Karena kalau pakai saus sambalnya kebanyakan nanti ini rasanya beda. Nah, seperti ini ya. Nah, tunggu Put, sabar ya. Nah, ini kue sus yang tadi saya bikin. Merahnya bagus kan? Nah, kalau mau pakai merah sedikit aja coklat pasta ya. Nah, baru bisa jadi merahnya begini. Kalau enggak nanti merahnya rada merah salmon ya. Nah, ini jadi saya udah siapin. Saya punya bumbu mentai. Saya mau pakai mochi bisa beli jadi aja, nggak usah repot. Beli mochi yang plain, nggak ada rasa, nggak ada isi maksud saya ya. Nah, tapi biasanya kalau mochi yang plain itu suka ada rasa anggur, rasa nggak gitu ketara sih, boleh dipakai. Tapi kalau bisa cari yang putih, beli yang putih ya. Sama di sini saya pakai abon. Nah, sebenarnya lebih cakep kalau pakai abon ayam, warnanya tuh nggak terlalu gelap. Cuma saya kemarin nggak ketemu, jadi saya pakai abon sapi ya. Jadi pakai 3 macam ini. Nah, aduh, berantakan banget, nggak kelihatan kan ya? Kan teman-teman bingung, berantakan banget. Ini saya gunting ya, saya gunting. Saya taruh sedikit saus mentai di bawah. Ini enak loh Bu, enak banget. Saya taruh mochinya, itu dia agak besaran mochinya. Nah, terus saya tambahkan lagi sedikit mentainya di pinggir buat nempelin abonnya ya. Saya taruh abon. Ini kayak ada nyamuk apa. Saya taruh abon. Nah, terakhir saya masukin sebagian saus mentainya ke dalam piping bag ya. Jadi saya akan hias ini ya teman-teman. Nah, udah gitu kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Saya ulang. Jadi saya taruh saus mentainya. Jangan banyak-banyak ya, nanti keburu penuh. Nah, ini saya taruh sedikit supaya untuk nempelin abonnya. Ini enak loh, enak banget ini. Nah, terus saya hias. Nah, ini saya buka ya. Nah, saya buka yang ini. Saya buat satu lagi. Taruh mochinya. Ini kecil ya Bu, nggak berasa. Coba ini mochinya bisa kelihatan nggak ya? Dari tadi berusaha sebenarnya supaya mochinya nggak tenggelam. Ya, nanti di fotonya cantik.
Nah, ini maunya dari tadi seperti ini. Biar kelihatan. Setelah ini baru kita kasih ini. Tuh, cantik kan? Mungkin yang ditutup di tengah ya, Bu. Bagaimana? Tuh, teman-teman. Udah ya. Nah, jadi ini tuh kue sus. Kita hias dikit lagi. Kalau soal hias-hias, terserah nih ya teman-teman mau dihias apa. Cuma nih saya punya bubuk edible. Ini gimana? Oke, ya saya punya bubuk edible nih gold. Jadi saya mau pakein biar cakep. Pastikan bubuknya bisa dimakan ya Bu, edible teman-teman. Sebenarnya ini saya pakai biasanya untuk hias kue. Tapi ini karena mau keren. Tunggu sebentar. Ini masih belum oke. Sebentar ya. Saya bikin. Buat saya pegang atau ambil saya tisu. Cukup. Ya, makasih. Astaga, berisi banget saya. Oke, saya ya. Terus saya taruh yang ini. Sebenarnya satu aja cakep ya. Oke, ini kita buka. Tuh. Dah. Naik lagi. Turun ya. Sini deh, saya jadi nggak kelihatan putrinya. Nah, ini jadinya tuh seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Saya kasih lihat dari ya oven saya apa namanya nih panggangannya. Ya, cukup bagus ya. Kita sudahin dulu ya, sampai ketemu di kelas mentoring yang akan datang. Thank you.